Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya wa dini wa salatu wassalamu ala asrofi anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya sehingga kita semua dapat berkumpul bersama-sama di hari ini yang berbahagia. Adapun tugas individu saya yang bertopik tahara. A. Pengertian tahara. Tahara menurut bahasa ialah bersih dan bersuci dari segala kotoran baik secara nyata yaitu najis maupun secara tidak nyata yaitu aib. Sedangkan menurut istilah adalah membersihkan diri dari najis seperti mandi, berwudu, bertayamum. Dalam hukum Islam soal bersuci adalah ilmu dan amalan yang penting, terutama karena diantaranya syarat-syarat sholat ditetapkan bahwa seorang yang akan mengerjakan sholat diwajibkan suci badan, pakaian, dan tempat. Alat yang terpenting untuk bersuci adalah air, dan jika tidak ada maka tanah yang digunakan sebagian penggantinya. Dan bersuci ada dua bagian, yaitu bersuci dari hadas, bagian ini khusus badan seperti mandi, wudhu, tayamum. Yang kedua bersuci dari najis, bagian ini berlaku pada badan, pakaian, dan tempat. Ada firman Allah yang terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 222. Innallaha yuhibbu tawwabina wa yuhibbu muttahirin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang tobat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Yang B. Macam-macam air dan pembagiannya. 1. Air yang suci dan mensucikan. Mutlak air yang boleh diminum dari sah di pakaian untuk mensucikan badan yang lain, seperti air yang jatuh dari langit dan belum berubah keadaannya, seperti air hujan, air sumur, air es yang sudah mencair, air embun, air yang keluar dari mata. Perubahan air yang tidak menghilangkan keadaan atau sifat, walaupun perubahan itu terdiri pada salah satu dari semua sifat, yang dari warna, rasa, bau adalah sebagai berikut. 1. Berubah karena tempatnya, seperti air yang tergenang dari batu belerang. 2. Berubah karena lama tersimpan, seperti air kolam. 3. Berubah karena sesuatu yang terjadi, seperti perubahan disebabkan ikan. 4. Berubah karena tanah yang suci. Begitu juga segala perubahan yang suka memelihara, misalnya berubah karena dua-duanya yang jatuh dari pohon yang berdekatan dengan sumur-sumur atau tempat air itu. 2. Air suci tetapi tidak mensucikan, mustamal. Jadi zat itu suci tetaplah tidak salah untuk dipaksa dalam mensucikan sesuatu. Yang termasuk di dalamnya adalah air yang telah berubah, salah satunya sifatnya karena bercampuran dengan suatu seperti teh dan air kopi. 2. Air sedikit kurang dari 2 kula dan itu sudah pernah digunakan untuk menghilangkan hadas atau najis, dan air itu tidak berubah sifatnya dan tidak pula bertambah tambangannya. Air dari pohon atau air buah, seperti air yang keluar dari pohon, air nira, dan air kelapa. 3. Air suci tetaplah makruh musyamas, yaitu air yang sudah terjemur oleh terik matahari di tempat logam yang bukan emas. Air ini makrum digunakan untuk badan tetapi tidak makrum untuk pakaian. Air yang bernajis, mutanajis. Ada air yang termasuk dalam air yang najis, yaitu sudah berubah salah satunya sifatnya oleh najis, dan itu tidak boleh digunakan lagi baik airnya sedikit ataupun banyak, sebab hukumnya sudah najis. 5. Air bernajis tetapi tidak berubah salah satu sifatnya. Air ini kalau sedikit berarti kurang dari 2 kula, tidak boleh digunakan karena hukumnya sudah najis. Cara mencuci badan terkena najis. Sebelumnya kita tahu cara mencuci badan yang terkena najis. Terlebih dahulu akan diterangkan bahwa najis
terbagi jadi 3, yaitu najis ringan mukhaffafah, misalnya kucing anaknya laki-laki yang belum memakai makam lain selain ASI, munculnya benda yang terkena najis ini sudah memandai dengan memercikan air pada benda itu meskipun tidak mengalir. Adapun kucing anak perempuan yang belum makan apa-apa selain ASI, caranya mencuci hendaklah dibasuh sampai air mengalir di atas benda yang kena najis itu dengan hilang zat najisnya dan sifatnya sebagian mencuci kucing orang dewasa. 2. Najis pertengahan mutawasitah, yaitu najis yang lain daripada kedua macam yang tersebut. Di atas najis pertengahan ini terdiri atas 2 bagian, yaitu najis hukumnya, yaitu yang kita yakini adalah tetapi tidak nyata, zat, bau, rasa, dan warnanya, seperti kucing yang sudah lama kering sehingga sifat-sifatnya telah hilang. Cara mencuci najis ini cukup dengan menggilirkan air di atas benda yang kena itu najis. Ainiyah, yaitu yang masih ada zat warna, rasa, baunya kecuali warna ataupun yang sangat sukar, menghilangkan sifat. Dimaafkan. Caranya mencuci najis ini hendaklah dengan menghilangkan zat rasa, warna, dan baunya. 6. Cara bersuci najis dan hadas. Caranya bersuci dari najis dan hadas ada 3, yaitu A. Wudu. Wudu adalah secara bahasa berkaitan keindahan dan kecerahan, sedangkan menurut istilah bersuci dengan air dalam rangka menghilangkan hadas kecil yang terdapat pada wajah, kedua tangan, kepala, dan kedua kaki serta niat. Perintah wajib wudu bersama dengan perintah wajib salat 5 waktu yang 1,5 tahun sebelum tahun Hijriyah. Wudu memiliki syarat, yaitu tidak berhadas besar dengan air yang suci dan mensucikan. 3. Tidak ada yang menghilangkan sebagai air kulit seperti gentah dan sebagai yang melekat di atas kulit anggota wudu. 4. Wudu memiliki rukun, yaitu niat, membasuh muka, membasuh kedua tangan sampai siku, mengusap sebagian kepala, membasuh kaki sampai mata kaki. 6. Tertib, artinya aurat. Ada juga yang membatalkan wudu. Hal-hal yang membatalkan wudu ada sebagian berikut: keluar sesuatu dari 2 pintu atau dari salah satunya, baik berupa zat ataupun angin yang biasa ataupun tidak biasa, seperti darah, hilang akal karena mabuk atau gila, bersentuhnya kulit laki-laki dengan perempuan. Dengan bersentuhnya itu batal wudu, menyentuh dan disentuh dengan syarat bahwa kedua sudah umur atau dewasa, yang diantaranya keduanya bukan mahara, baik mahara keturunan, pertailan, persatuan, ataupun mahara perkawinan. Menyentuh kemaluan atau pintu dubur dengan telapak tangan, bagian kemaluan sendiri ataupun kemaluan orang lain. C. Mandi wajib. Mandi di sini ialah mengalirkan air ke seluruh badan dengan niat mandi. Dalam bahasa Arab artinya mengalirkan air pada apa saja. Sedangkan menurut pengertian secara berarti meletakkan air yang suci pada seluruh tubuh disertai dengan niat. Pengertian lain ialah mengalirnya air ke seluruh tubuh, baik yang berupa kulit, rambut, ataupun kuku, dengan memakai niat tertentu. Mandi ini adalah yang hukumnya wajib dan adanya sunnah sebab wajib mandi, yaitu ada 6. 3 diantaranya biasanya terjadi pada laki-laki dan perempuan, dan 3 lain tertentu khusus pada perempuan saja, yaitu bersetubuh baik keluar mani ataupun tidak. 2. Keluarnya mani baik keluar karena bermimpi ataupun sebab lain, dengan sengaja atau tidak, dengan perbuatan sendiri atau bukan. Mati orang Islam yang mati fardu kifayah atau muslim yang hidup memandikannya, kecuali orang yang mati syahid. Haid apabila seorang perempuan yang telah berhenti dari haidnya, ia diwajibkan agar ia dapat salat dan dapat bercampur dengan suaminya. Dengan mandi itu badannya pun menjadi segar dan sehat kembali. Nifas. Di fase yang dinamakan nifas adalah darah yang keluarnya dari kemaluan perempuan sesudah melahirkan anak. Darah itu merupakan darah haid yang berkumpulan
tidak keluar sewaktu perempuan itu mengandung. Melahirkan baik anak yang dilahirkan itu cukup umur ataupun tidak seperti keguguran. Niat orang yang junub, pendalamannya niat menghilangkan hadas junub, dan perempuan yang harus habis atau selesai haid atau nifas adalah niat menghilangkan hadas kotorannya, mengalirkan air ke seluruh badan. Terdapatnya sunnah-sunnah mandi, yaitu membaca bismillah pada permulaan mandi, berwudu sebelum mandi, menggosok-gosok seluruh badan dengan tangan, mendahulukan yang kanan daripada yang kiri, terima berturut-turut. C. Sedangkan mandi sunnah, yaitu mandi hari Jumat, disunahkan bagi orang yang bermaksud akan mengerjakan sholat Jumat agar baunya yang busuk tidak mengganggu orang di sekitar tempat duduknya. Mandi hari raya Idul Fitri dan hari raya kurban. Mandi orang gila apabila ia sembuh dari gila, yang karena ada sangkaan atau kemungkinan ia keluar mani. Mandi tatkala hendaklah haji atau umrah. Mandi sehabis memandikan mayat. Mandi seorang kafir setelah memeluk agama Islam, sebab ketika beberapa orang sahabat masuk Islam, mereka disuruh Nabi mandi. Perintah ini menjadi sunnah, hukumnya bukan wajib karena ada tindakan yang menunjukkan bukan wajib. D. Tayamum. Tayamum ialah mengusapkan tanah ke muka dan kedua tangan sampai siku dengan beberapa syarat. Tayamum adalah penggantinya wudhu sebagai keringan untuk orang yang tidak dapat memakai air karena beberapa halangan, yaitu ujur karena sakit. Kalau ia memakai air bertambah sakitnya ataupun lambat sembuhnya menurut keterangan dokter atau dukun yang telah berpengalaman tentang penyakit serupa itu. Dalam perjalanan tidak ada air. Terdapatnya syarat-syarat tayamum itu sudah masuk waktu sholat. Tayamum disyaratkan untuk orang-orang yang terpaksa sebelum masuk waktunya sholat, ialah terpaksa sebab sholat belum wajib atas ketika itu. Sudah diusahakan mencari air tetapi tidak dapat, sedangkan waktu sudah masuk ketika disuruh bertayamum. Bila tidak ada air sudah dicari dan kita yakin tidak ada kecuali orang sakit yang tidak diperbolehkan memakai air, atau ialah ini tidak boleh ada air di sekitar tempat pun itu, maka mencari air tidak menjadi syarat baginya. Dengan tanah yang suci dan berdebu, menurut pendapat Imam Syafi'i tidak sah tayamum. Selain dengan tanah, menurut pendapat iman yang lain belum sah tayamum dengan tanah, pasir ataupun batu. Menghilangkan najis berarti sebelum melakukan tayamum hendaklah ia bersih dari najis menurut pendapat sebagai ulama, tetapi menurut pendapat yang lain tidak. Pendapat hukumnya tayamum yaitu niat mengusap muka dengan tanah, mengusap kedua tangan sampai siku dengan tanah, menertibkan rukun-rukun. Beberapa masalah yang bersangkutan dengan tayamum antara lain orang yang tayamum karena tidak ada air tidak wajib mengulangkan sholat apabila mendapatkan air, tetapi orang yang tayamum karena junub apabila mendapatkan air maka ia wajib mandi bila ia hendak mengerjakan sholat berikutnya. Sebabnya tayamum itu tidak menghilangkan hadas, melainkan hanya boleh untuk keadaan darurat. Satu kali tayamum boleh dipakai untuk beberapa kali sholat, baik sholat fardu ataupun sholat sunnah. Kekuatannya sama dengan wudhu karena tayamum itu adalah pengganti wudhu bagian orang-orang yang tidak dapat memakai air, jadi hukumnya sama dengan wudhu. Demikian pendapat dan sebagai ulama yang lain berpendapat bahwa satu kali tayamum hanya untuk satu kali sholat fardu dan beberapa sholat sunnah. Boleh tayamum apabila luka atau karena hari sangat dingin, sebabkan luka itu termasuk dalam pengertian sakit. Demikian juga bisa memakaikan air ketika hari sangat dingin, dikhawatirkan akan menjadi sakit. Terdapat sunnah-sunnah tayamum yaitu membaca bismillah. Dalilnya adalah hadis sunnah wudhu, sebabkan tayamum merupakan pengganti wudhu. Yang kedua, membasuh tanah dari dua tangan supaya tanah yang di atas tangan itu menjadi tipis. Tiap-tiap hal membatalkan wudhu juga membatalkan tayamum. Ada air, mendapatkan air sebelum sholat membatalkan tayamum bagi orang-orang yang tayamum karena ketidakadaan air, bukannya karena sakit. Istinja,
istinja. Istinja apabila keluar kotoran dari salah satu di pintu tempatnya keluar kotoran, wajib istinja dengan air ataupun dengan 3 buah batu. Yang lebih baik mula dengan batu atau lainnya, kemudian dengan air. Yang demikian dengan 3 batu di sini setiap benda yang kerasa suci dan kesat, adapun benda yang licin seperti kaca tidak sah dipakai istinja karena tidak dapat menghilangkan najis. Demikian pula benda yang dihormati seperti makanan dan sebagiannya karena mubazir. Syarat istinja dengan batu yang sejenisnya hendaklah dilakukan sebelum kotoran kering dan kotoran itu tidak mengenai tempat lain selain tempat keluarnya. Jika kotoran itu sudah kering ataupun mengenai tempat lainnya selain di tempat keluarnya, maka tidak sah lagi istinja dengan batu tetapi wajib dengan air. Hikmah bersuci. Terdapat 4 hikmah bersuci, antara lain: 1. Bersuci merupakan bentuknya pengakuan Islam terhadap fitrah manusia. Manusia memiliki kecenderungan alami untuk bersih dan menghindari sesuatu yang kotoran dan jorok. Karena Islam adalah agama fitrah, maka ia pun memerintahkan hal-hal yang selaras dengan fitrah manusia. Yang 2. Menjaga kemaluan dan wibawa umat Islam. Orang-orang Islam mencintai kehidupan masyarakat yang aman dan nyaman. Islam tidak menginginkan umatnya tersingkir ataupun dijauhi dari pergaulan antar persoalan kebersihan. Seriusnya Islam soal pemerintah bersuci ini menunjukkan komitmennya yang tinggi akan kemaluan para pemeluknya. 3. Menjaga kesehatan. Ragam penyakit yang tersebar umumnya disebabkan oleh lingkungan yang kotor. Karena itu pepatah yang mengatakan kebersihan adalah pangkal kesehatan itu tidak salah. Sekian dari tugas individu saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.